Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pohon salam di pinggir sumur. Bilang cakep ya. Pohon salam di pinggir sumur. Yang tadi jawab salam mudah-mudahan panjang umur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam banyak di duren sawit. Yang tadi jawab salam pulang dari masjid banyak duit. Alhamdulillahirabbil alamin, assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin, amma ba'du. Bersyukur kepada Allah, bersalawat kepada baginda Nabi Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibu bapak sehat? Ibu bapak sehat? Di sini puasanya keberapa? 26. Berarti mulainya hari Selasa. Selasa. Ada yang mulai hari Senin? Yang mana orangnya? Ada yang Senin. Di sini hari apa? Selasa. Selasa. Jadi salat tarawihnya harus 23 ke Selasa. Gitu kan ya? Yang Senin berapa? Muhammadiyah berapa salatnya? 11. Kita Muhammadiyah bukan? Enggak kompak jangan. Kita enggak komitmen gitu ya. Kalau kita Selasa berapa harusnya? 23 gitu ya. Jangan 11. Tapi yang salat 11 sah, yang salat 23 sah. Kenapa sah? Dua-duanya punya dalil. Yang tidak sah yang mana? Kurang keras. Yang tidak sah, yang enggak salat. Di sini kelihatan wajah-wajah salat semuanya. Amin ya rabbal. Ibu bapak yang berbahagia, tahun 610 itu Rasulullah mendapatkan wahyu pertama. Di zaman Rasulullah itu Quran tidak ada laisa biharfin wala binuqtah, enggak ada huruf, tidak ada baris, tidak ada titik, enggak ada titik, enggak ada baris. Jadi kalau orang dahulu tidak bisa membaca Al-Quran, wajar tidak? Wajar tidak? Kenapa wajar? Sulit. Tidak ada baris, tidak ada titik. Ini jim, ha atau kho. Ini sad, dot, bo atau to atau ain atau ogin. Tapi kalau sudah 2024, zaman sudah canggih, kalau belum bisa baca Quran, kata Haji Roma Irama apa? Kalau sudah 2024, banyak handphone, banyak media untuk fasih baca Al-Quran, tapi belum bisa baca Quran. Allahumma sholli ala sayyidina. Jadi Bapak, Quran yang kita baca hari ini adalah bid'ah. Karena Nabi enggak pernah baca Quran dengan mushaf. Enggak pernah. Sejak di zaman Abu Bakar bin Khattab, karena zaman Rasulullah Quran belum tertulis. Di mana adanya? Adanya semua dalam kepala. Karena kalau orang di zaman dahulu, kalau pandai menulis itu kekurangan intelektualitasnya. Ada seorang sahabat lagi menulis, ketahuan, ngumpet dia. Kenapa ngumpet? Berarti kualitas kekuatan dobit hafalannya tidak kuat. Tuh ya, dulu Quran tidak berbaris, tidak bertitik. Di zaman Abu Bakar ada usulan dari Umar bin Khattab. Ya Abu Bakar, kok makin lama yang hafal Quran makin sedikit karena gugur dalam medan peperangan. Satu meninggal dunia.
Saran dari Umar bin Khattab, ya Abu Bakar, alangkah baiknya diapain Quran? Ditulis. Apa jawab Abu Bakar, Pak? Apa? Umar bilang, Abu Bakar, baiknya kita tulis ini Quran. Apa kata Abu Bakar? Bilang gini, karena Rasulullah tidak pernah mengerjakan itu. Tapi kata Umar, tapi kan ini bagus tuh. Jadi yang tidak semua dikerjakan Nabi, kita kerjakan, enggak bid'ah. Dulu Nabi baca Quran enggak pakai mushaf, tidak melihat mushaf. Ada ustadz sekarang bilang kalau kita cium mushaf itu bid'ah. Kenapa? Nabi dulu enggak ada mushaf gitu ya. Di mana adanya? Di seluruh kepala. Kalau kita adanya di mana? Di luar? Di luar? Saking apanya? Saking banyak hafalannya. Singkat cerita, jadi Quran yang kita baca hari ini itu persis sama dengan Quran yang dibaca oleh Rasulullah dan sahabat 15 abad yang lalu. Akademisnya gini Pak ya. Kenapa Quran kita baca? Alasan pertama, karena satu-satunya kitab suci samawi yang sejak diturunkan sampai hari ini, sampai kiamat, yang tidak mungkin terkontaminasi oleh tangan manusia hanya Al-Quran. Kenapa? Karena Allah sendiri yang memberikan proteksi. Allah yang menjaga. Sering kita baca, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Kami yang menurunkan Al-Quran dan kami yang menjaga. Dalam ilmu tafsir, pedahar Allah itu berapa? Allah itu berapa ini? Berapa ini? Berapa ini? Allah itu berapa? Esa. Kalau satu ada dua, ada tiga. Kalau tunggal ada dui, ada tri. Kalau esa tidak ada padanannya. Allahnya satu, tapi Allah bilang kami yang menurunkan dan kami yang menjaga. Ada yang bisa bantu saya jawab? Allahnya satu, tapi bilangnya kami. Itu artinya ada peran serta saya, peran serta bapak, peran serta cucu, peran serta anak, peran serta seluruh umat Islam dalam menjaga keberlangsungan Quran. Makanya di mana-mana, di masjid, di musola, di rumah ada tempat, apa bahasanya? Apa TPA kebanyakannya? Taman Pendidikan Al-Quran. Anak-anak yang usia baru 8 tahun, baru 10 tahun, itu banyak yang bisa hafal Quran. Juz 2 30, juz 2 9, juz 2 8, juz 2 7, juz 2 6. Itu anaknya. Bagaimana? Gimana? Orang tuanya. Alhamdulillah. Anaknya saja hafal, bagaimana orang tuanya? Yang kedua Bapak, kenapa Quran dibaca? Karena satu-satunya bahasa ibadah yang diambil dari bahasa kitab sucinya hanya Islam. Salat pakai bahasa apa? Pakai bahasa Arab. Makanya Quran terjaga, terpelihara karena dibaca, dihafal oleh 1,5 miliar penduduk muslim dunia. Alhamdulillah, kalau kita baca perkembangan Islam di dunia, senang kita Pak ya. Senang kalau kita baca di Inggris, itu banyak gereja yang diapain? Yang dibeli menjadi apa? Masjid. Di Jerman, di Prancis, di Amerika, banyak lembaga kajian keislaman dibangun. Padahal Islam di framing di Barat adalah agama teroris, agama anarkis, agama radikal, tapi justru orang Arab menjadikan Islam sebagai agama alternatif pilihan terakhir. Alhamdulillah. Yang ketiga alasannya kenapa Quran dibaca? Satu-satunya bahasa agama yang ditransfer menjadi bahasa resmi PBB hanya bahasa Arab yang menjadi bahasa Al-Quran. Musa bawa apa ya?
Musa bawa Taurat. Itu Taurat bahasanya bahasa apa? Bahasa Ibrani dan bahasa Armain. Tapi hari ini bahasa Ibrani, bahasa Armain sudah nggak ada, hilang. Yesus, siapa itu Yesus? Nabi Isa. Nabi Isa dibilang Tuhan. Orang Kristen beralasan bahwa Isa dilahirkan tanpa unsur bapak. Gitu ya. Bapaknya tidak ada. Adanya siapa? Ibunya, siapa namanya itu? Maryam. Kalau mau rasional, mestinya orang Kristen menuhankan Nabi Adam. Karena Nabi Adam, adanya Nabi Adam tanpa unsur bapak, tanpa unsur ibu. Kalau Yesus masih ada siapa? Isa bin Maryam. Tapi kalau Nabi Adam tidak ada unsur bapak, tidak ada unsur ibu, tapi umat Kristen tidak menuhankan Nabi Adam. Rasionalnya beda. Jadi kalau mau rasional, mestinya orang Kristen menuhankan siapa? Nabi Adam. Kenapa? Lebih hebat, tanpa bapak, tanpa ibu, kun fayakun. Jadi Nabi Isa bawa kitab namanya Injil. Injil bahasanya bahasa Ibrani. Hari ini bahasa Ibrani sudah nggak ada, Pak. Tapi kita lihat bahasa Arab yang menjadi bahasa Al-Quran dituduh agama teroris, konspirasi Yahudi untuk menghancurkan Islam. Tapi justru Allah mentakdirkan bahasa Arab menjadi bahasa resmi PBB sampai hari ini. Itu karena berkat mukjizat Al-Quran. Di agama lain tidak ada. Kalau di Islam ratusan, ini di sini ya. Ini ada nggak hampir 1000 orang ini? Ada. Ada 1000 orang ini. 200 lah ya. Dari 200 ini minimal ada 10 orang yang bisa hafal Quran. Ada yang 2 juz, ada yang 3 juz, ada yang 4 juz, ada yang 30 juz. Kenapa? Quran bisa dihafal. Kali kalau para pendeta, para biarawati, satu pun tidak ada yang hafal Injil, nggak ada. Tapi kalau Quran, anak kecil bisa hafal, orang gede bisa hafal, aki-aki ada di Timur Tengah, maaf, orang bisu, apa bisu? Bisu tidak bisa berbicara, tapi Quran bisa baca Quran. Alhamdulillah. Kenapa itu? Berkat mukjizat Al-Quran. Karena waktunya sudah habis, cukup ya Pak? Cukup ya? Tadi dibilang sama Pak Musli, kultumnya 7 menit aja. Berapa? Oh, udah lewat berarti ya? Dikit lagi ya? Sedikit lagi. Jadi fadilah membaca Al-Quran Bapak, dalam sebuah riwayat ada seorang di alam kubur yang sedang menerima siksaan. Kenapa Bapak kita senang Ramadan datang? Karena orang yang disiksa di alam kubur sekarang sedang istirahat, sedang diistirahatkan siksanya sama Allah. Banyak orang yang menangis ketika Ramadan hilang. Kenapa? Orang akan kembali disiksa lagi. Dalam sebuah riwayat ada orang satu di alam kubur sedang disiksa. Tapi ini orang punya anak di alam dunia. Ketika anaknya diantarkan ke tempat pengajian, diantarkan ke TPA, ke musholla, itu anak diajarkan membaca Iqra, membaca Al-Quran, membaca basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Anak baru baca Bismillah, ternyata transfernya ilmu sampai ke alam kubur orang tuanya. Orang tua yang di alam kubur sedang disiksa oleh Allah. Bilang begini Allah kepada malaikat yang menyiksa. Kata Allah, "Fa'astahyaitu ya Isa." Aku malu Isa menyiksa orang tua di alam kubur yang punya anak di alam dunia sedang menyebut-nyebut namaku. Itu anak membaca Al-Quran, anak membaca Bismillah. Ini hari keberapa? Hari ke-26. 6. Benar ya? Hari ke-27. Insya Allah kita sudah membaca 27 juz. Alhamdulillah.
Yang sudah 20 juz, alhamdulillah. Ada yang baru 20 juz. Ada yang 20 juz. Ada. Alhamdulillah. Ada yang baru 10 juz. Ada yang 10 juz. Yang mana orangnya? Alhamdulillah. Ada yang baru 5 juz. Hari ke-27 baru berapa? 5 juz. Alhamdulillah. Ada yang baru 2 juz. Ada yang 2 juz. Alhamdulillah. Ada yang baru 2 lembar. Ada yang 2 lembar. Na'udzubillah gitu ya. Na'udzubillah. Kita nggak bisa kayak Imam Ahmad. Imam Ahmad itu karena saking khawatirnya tidak punya bekal di alam kubur. Dia persiapkan dalam keadaan hidup, sudah persiapkan total. Bingkisannya dia persiapkan total. Dia bilang kepada anaknya, wahai anakku, nanti kalau Abi meninggal dunia, tolong makomkan Abi di ini tempat. Kata Imam Malik, di ini tempat. Tanya anaknya, kenapa Abi kepengen di sini? Jawab Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Malik itu ya, Imam Syafi'i. Imam Malik bilang, wahai anakku, karena ini tempat sudah aku khotmil Quran kan 17.000 kali khotmil Quran. Subhanallah. Kita berapa? Kita berapa? Saya usia 44. Insya Allah dulu waktu pesantren pernah khatam 44 kali. Akhirul kiram al-hajj usianya 65. Insya Allah sudah pernah khatmil Quran 65 kali. Kenapa Pak? Kata Allah itu, hai umat manusia, umurmu yang panjang kau pakai buat apa? Ditanya ternyata ya. Jadi umur kita yang panjang itu ditanya sama Allah, umurmu yang panjang kau pakai buat apa? Gitu ya. Serem Pak ya. Jadi apa? Biar ditanya kita nggak was-was. Ya Allah, umur saya sudah saya pakai untuk baca Al-Quran. Alhamdulillah. Sedikit lagi kita azamkan 3 malam lagi yang belum khatmil Quran segera menghatamkan Al-Quran. Kepengen gak Pak? Doa cepat khatam Quran. Pengen? Saya kasih bacaan amalan doa biar cepat khatmil Al-Quran. Pernah baca nggak doa ini Pak? Belum ya? Ikutin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kurang kompak. Bismillahirrahmanirrahim. Ini doa biar cepat khatmil Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma paksain. Dah. Gitu ya. Kalau tidak dipaksa, main handphone berjam-jam bisa, nonton TV berjam-jam bisa, tapi baca Quran baru selembar 2 lembar, pantatnya goyang sini, goyang sana gitu ya. Alhamdulillah. Dah sudah kelamaan lewat dari batas waktu. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Billahi taufiq wal hidayah wal hinayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.